Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Suci Fitriani, mahasiswa Pasca Sarjana Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas soal dari diskusi 12 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Adapun topik yang dibahas pada pertemuan ke-12 ini atau diskusi 12 ini adalah tentang asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu atau tematik di sekolah dasar. Adapun yang melatar belakangi bahasan kita kali ini adalah bahwasanya pembelajaran terpadu atau tematik ini merupakan pembelajaran dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk memperkuat pemahaman siswa. Kemudian selanjutnya tantangan muncul, yaitu apakah asesmen autentik ini relevan dan efektif dalam pembelajaran terpadu. Kemudian perlu dipastikan bahwa asesmen itu tidak hanya mengukur hafalan, tetapi juga keterampilan nyata pada peserta didik kita. Kunci permasalahannya adalah di sini bagaimana asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tematik. Konsep dari pembelajaran terpadu atau tematik itu sendiri merupakan suatu pembelajaran yang menyatukan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema besar, yang kemudian menekankan kepada pengalaman belajar yang bermakna dalam diri siswa atau meaningful learning. Dan menurut Widodo serta Wahyudi pada tahun 2021, pembelajaran tematik ini dapat meningkatkan keterhubungan antar konsep sehingga mendukung pembelajaran yang kontekstual. Nah, lalu mengapa pembelajaran terpadu ini relevan dengan asesmen autentik? Jawabannya adalah karena keduanya menekankan konteks nyata dan keterampilan yang aplikatif. Secara terpisah, konsep asesmen autentik itu sendiri diantaranya yang pertama itu untuk mengukur kemampuan siswa dalam konteks dunia nyatanya. Kemudian asesmen autentik ini menilai proses, produk, dan performa pada diri siswa. Lalu bentuknya dapat berupa proyek, portofolio, demonstrasi, eksperimen, maupun jurnal refleksi. Kemudian asesmen autentik ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pada kompetensi dan profil pelajar Pancasila. Relevansinya asesmen autentik dengan pembelajaran tematik atau terpadu ini adalah bahwasanya asesmen autentik ini selaras dengan karakteristik tematik yang berfokus pada integrasi materi berupa asesmen autentik secara holistik. Kemudian, asesmen ini mengukur keterampilan lintas mata pelajaran, critical thinking, kreativitas atau kolaborasi sesuai dengan keterampilan abad ke-21. Lalu, asesmen autentik ini menilai kemampuan aplikasi konsep pada situasi nyata dan mendorong pembelajaran bermakna, bukan hanya sekedar tes berbentuk pilihan ganda saja. Lalu, di dalam konteks soal, efektivitas asesmen autentik ini terhadap konteks tematik yang ada di sekolah ABC. Yang pertama, asesmen autentik ini memberikan gambaran kemampuan menyeluruh siswa, bukan hanya sekedar aspek kognitifnya. Lalu kemudian, asesmen ini meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar tematik, lalu mempermudah guru memetakan kompetensi antar mata pelajaran yang terkait. Dan yang terakhir, yang mendukung profil pelajar Pancasila melalui proyek lintas disiplinnya. Terkait bagaimana asesmen autentik ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu
Asesmen ini dapat meningkatkan motivasi belajar karena tugasnya yang lebih nyata dan lebih bermakna. Kemudian, asesmen ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa atau HOTS, High Order Thinking Skill, lalu menguatkan kolaborasi dan komunikasi dalam kegiatan proyek tematik, dan memberikan umpan balik yang secara mendalam bagi siswa maupun guru. Kemudian, asesmen autentik ini juga membantu guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan capaian nyata siswa masing-masing. Adapun contoh praktik asesmen autentik di sekolah ABC, diantaranya saya dapat menggunakan rubrik project, lembar observasi, dan portofolio untuk materi tematik kelas 4. Kemudian, proyeknya berupa peta konsep lingkungan bersih yang mengintegrasikan mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Pancasila. Kemudian, siswa membuat poster, melakukan observasi lingkungan sekolah, dan mempresentasikan temuan mereka. Dampaknya, siswa saya menjadi lebih percaya diri, lebih mudah memahami materi, dan hasil belajar tentunya meningkat berdasarkan rubrik performanya. Dalam implementasinya, asesmen autentik ini tidak luput dari tantangan. Adapun tantangan yang sering kali dihadapi adalah bahwasanya guru ini membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam penilaian. Kemudian, siswa sendiri memiliki kemampuan yang beragam sehingga kembali lagi membutuhkan waktu yang banyak untuk menilai masing-masing siswa. Kemudian, dokumentasi hasil belajarnya yang belum optimal. Nah, solusinya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kita dapat menggunakan rubrik yang sederhana namun jelas. Kemudian, kita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, kita dapat membuat folder khusus untuk portofolio digital yang sederhana, bisa menggunakan Google Drive. Kesimpulannya adalah bahwasannya asesmen autentik ini sangat relevan dan efektif untuk pembelajaran tematik di jenjang pendidikan dasar. Ia menilai keterampilan nyata siswa secara lebih komprehensif dibandingkan tes tradisional. Lalu pengalaman di kelas selama ini menunjukkan bahwa asesmen autentik ini dapat meningkatkan motivasi, pemahaman konsep, dan kolaborasi antar siswa. Dengan perencanaan yang tepat, asesmen autentik ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.